Agama Hindu adalah salah satu agama tua di dunia. Agama ini berasal dari India yang penamaannya diambil dari nama Sungai Indus. Para ahli memperkirakan bahwa sejarah perkembangan agama Hindu di India dimulai antara tahun 2300 sampai 1500 sebelum Masehi. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India pada sekitaran tahun 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu disebut sebagai agama yang unik. Hal itu karena agama Hindu merupakan gabungan dari banyak gagasan keagamaan dan filosofi. Oleh sebab itu, agama ini terkadang disebut sebagai cara hidup atau keluarga agama, bukan agama tunggal yang terorganisir. Tapi, apakah benar bahwa agama Hindu adalah agama yang berasal dari Islam? Simak video ini sampai habis, agar menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, Islam berarti tunduk, patuh, dan kedamaian. Penamaan Islam ini sering dikaitkan dengan nama syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 611 Masehi, atau tepatnya ialah agama yang datang setelah adanya agama Hindu. Sayangnya, disebabkan oleh pengaitan inilah yang membuat pemahaman kita menjadi sempit. Kenapa demikian? Itu karena sebenarnya syariat Islam itu bermula sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah kepada setiap nabi dan rasul. Hanya saja, sebelum masa Nabi Muhammad SAW, nama Islam tidak digunakan sebagai peristilahan kepada agama. Akan tetapi, nabi-nabi terdahulu memperkenalkan Islam dengan kata perintah seperti jangan berbuat syirik, Tuhan yang satu, sembahlah Allah. Semua suruhan itu mengandung di dalamnya penyerahan dan kepatuhan kepada Allah. Dengan kata lain, itu adalah seruan agama Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Dalil di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim juga menganut agama kepatuhan, yaitu agama Islam. Ini adalah nas yang menyatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tertua di dunia. Lalu, apa kaitan Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama Hindu? Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam ialah seorang nabi yang diutus Allah kepada kaumnya yang menyembah berbagai hal. Ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah benda-benda langit. Beliau hidup pada tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Sedangkan di India, pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, terdapat penduduk asli India yang bernama bangsa Dravida. Bangsa ini adalah penduduk asli yang ditemukan menduduki kota Harappa di Punjab dan juga di sebelah utara kota Karachi. Pada awalnya, mereka tinggal terpisah di seluruh negeri, tapi lama-kelamaan mereka hanya tinggal di sebelah selatan dan memerintah negerinya sendiri. Hal ini terjadi lantaran di sebelah utara mereka hidup sebagai tawanan dan bekerja pada bangsa yang merebut negeri itu. Bangsa Dravida adalah bangsa berkulit hitam dan berhidung pipih, bertubuh kecil dan rambutnya keriting. Bangsa Dravida mempunyai peradaban yang tinggi waktu itu. Di daerah Punjab dan lereng Sungai Gangga, ternyata terdapat daerah subur yang dikuasai oleh bangsa Dravida ini. Dan di daerah terkenal seperti Mohenjo-daro dan Harappa, mereka telah membangun rumah-rumah batu sebagai tempat tinggalnya. Mereka pandai bercocok tanam dan juga berlayar menyusuri pantai. Bangsa Dravida juga adalah bangsa yang beragama kepada politisme atau percaya kepada banyak Tuhan. Mereka juga memiliki kepercayaan menyembah dewa-dewa, misalnya dewa kesuburan dan kemakmuran atau Dewi Ibu. Masyarakat lembah Sungai Indus juga menyembah binatang-binatang seperti buaya dan gajah, serta menyembah pohon seperti pohon pipal ataupun pohon beringin. Pemujaan tersebut dimaksudkan sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya, sebagai bentuk kesejahteraan dan perdamaian. Lalu, sekitaran tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi, sejarah mencatat bahwa bangsa Arya dari Farsi ataupun Persia memasuki India.
Mereka adalah bangsa yang berkulit putih dan memiliki hidung yang mancung. Bangsa Arya adalah bangsa yang banyak mencorak struktur keagamaan di India, sehingga terbentuknya agama Hindu. Pada saat bangsa Arya memasuki India, mereka telah memiliki agama yang dikenal sebagai Arya Dharma, yang berarti jalan hidup Arya. Di dalam konsep Arya Dharma, mereka mempercayai kepada Tuhan yang satu, dengan kata lain adalah Tauhid. Mereka adalah bangsa yang membawa dakwah anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ajaran Arya Dharma juga banyak menyebut mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Syekh Sami Abdullah Al-Maghluz, di dalam bukunya Atlas Tarikh Anbiya war Rasul, menyatakan Nabi Ibrahim memulai dakwah tauhidnya di Babilonia, Irak. Beliau berhijrah ke wilayah Kurdistan dan memasuki Syam serta menuju ke Mekah sehingga terjadinya peristiwa yang terkenal dengan pembinaan Ka'bah dan wujudnya Telaga Zamzam. Dakwah Nabi Ibrahim bermula dari Babilonia dan tersebar hingga penduduk Arya yang berada di Persia. Masyarakat Arya lalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akidah ini kemudian dibawa ke India yang terkenal dengan pemujaan dan penyembahan patung-patung dewa. Perkembangan ajaran Nabi Ibrahim akhirnya sampai di India yang dibawa oleh bangsa Arya. Lalu setelah bangsa Arya berpindah ke India dan terjadi percampuran budaya dan agama di antara kedua bangsa besar ini, sehingga terwujudlah penulis kitab Weda. Pada zaman itu juga dikenali sebagai zaman Vedic atau zaman Weda. Di dalam kitab Weda terdapat banyak ajaran Nabi Ibrahim tentang konsep ketuhanan. Salah satunya antara lain, "Oh saudara, janganlah menyembah apapun selain Dia. Satu-satunya Tuhan, pujilah Dia sendiri." Ini terdapat di dalam Rig Veda buku 8, Him 1, ayat 1. Pada ayat yang lain juga dikatakan, "Sesungguhnya kemuliaan Tuhan pencipta adalah besar," ataupun Tuhan Maha Besar, ataupun Akbar. Ini terdapat di dalam Rig Veda buku 5, Him 1, ayat 81. Ini adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan disebarluaskan oleh bangsa Arya ke India. Ayat-ayat ini masih ada di dalam kitab Weda dan jelas menunjukkan bahwa dakwah Islam itu sampai kepada masyarakat India. Akan tetapi, oleh karena tidak adanya pemberantas daripada bid'ah yang ditambah-tambah oleh masyarakat di sana, maka wujudnya syirik kepada ajaran yang dibawa oleh kaum Arya tersebut. Sahabat Islami keren, di dalam buku Anakalipsis, para sejarawan Arab berpendapat bahwa Brahma dan Abraham, nenek moyang mereka, adalah orang yang sama. Orang-orang Farsi ataupun Persia pada umumnya menyebut Abraham sebagai Ibrahim Zeradus. Cyrus menganggap agama orang Yahudi sama seperti dirinya sendiri. Hindu pasti berasal dari Abraham, atau Israel dari Brahma. Ram dan Abraham adalah mungkin orang atau watak yang sama. Jadi, Brahm ataupun Brahma kemungkinan berasal dari kata Ab-Ram ataupun Abraham. Bahasa Kashmir untuk Raham yang berarti pemurah ilahi juga berasal dari kata Ram. Abraham ataupun Ibrahim dikatakan menjadi salah satu nabi tertua dari para nabi Semit. Nama Ibrahim seharusnya berasal dari makna dua kata Semit, yaitu Ab yang berarti ayah dan Ram ataupun Raham yang berarti yang ditinggikan. Kata Abraham jika dalam bahasa Sangsekerta ialah Brahma. Akar Brahma adalah Brah yang berarti untuk tumbuh atau memperbanyak jumlah. Selain itu, Batara Brahma atau Tuhan pencipta Hindu dikatakan sebagai bapa semua manusia dan lebih tinggi dari semua dewa, karena dari dialah semua makhluk dihasilkan. Ini adalah sebuah penunjuk jelas bahwa Abraham tidak lain adalah Brahma yang disebut di dalam kitab Weda. Pernyataan ini terdapat di dalam buku Vedic Pest of Pre-Islamic Arabia, part 6. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa nama Tuhan Brahma itu adalah evolusi dari kata Abraham. Di dalam bahasa Sangsekerta, huruf A bermaksud tidak, seperti pada perkataan agama. A itu bermaksud tidak, sedangkan gama berarti huru-hara. Jika digabung, kata agama berarti tidak huru-hara, ataupun istilahnya adalah damai.
Di dalam literal bahasa Sangsekerta, nama Abraham itu ialah dengan membuang huruf A di awal, sehingga nama Abraham kemudian disebut dengan Braham ataupun Brahma. Jadi pada awalnya, bangsa Arya mengenalkan nama Brahma itu sebagai seorang manusia yang membawa ajaran Tuhan. Akan tetapi, lama-kelamaan nama itu disalah anggap, lalu difahami sebagai Tuhan yang mencipta. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa nama istri Nabi Ibrahim ialah bernama Siti Sarah. Di dalam agama Hindu, mereka juga percaya bahwa nama istri Dewa Brahma itu adalah Saraswati. Dan nama itu kemungkinan besar merupakan hasil evolusi dari nama Siti Sarah. Sahabat Islami keren, itulah sejarah singkat agama Hindu berasal dari Islam yang telah berhasil Islami keren rangkum dari beberapa sumber. Semoga informasi ini bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita semua. Dan kita sebagai Muslim di Indonesia sudah sepatutnya untuk menjaga toleransi dan saling menghargai untuk setiap agama yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk beragama seperti kita. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksa seseorang pun yang berbeda agama dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.